Kemudian surga yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, yang menjadi cita-cita setiap muslim, memiliki ciri-ciri. Di antara ciri-ciri yang kita akan sebutkan, dan tidak mungkin kita bisa sebutkan semuanya karena sangat banyak, dan surga ini sangat jelas, bahkan seperti terlihat oleh mata, akan tetapi apa yang dibayangkan oleh seseorang tentang surga ini, maka surga yang aslinya adalah jauh lebih hebat. Nabi SAW menyebutkan surga memiliki 8 pintu. Surga memiliki 8 pintu. Sebagaimana dalam hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu an, dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Nabi SAW bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min wal jannata haqq wan nar haqq adkhalahu Allahu al-jannah ala ma kana alaihi minal amal." Dalam riwayat lain, adkhalahu Allahu min abwabil jannati tsamaniyati sya'a. Barang siapa yang bersaksi la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, Muhammad adalah hamba dan utusannya, hamba yang tidak boleh diibadahi dan utusannya yang tidak boleh didustakan. Demikian pula Isa, hamba yang tidak boleh diibadahi dan rasul yang tidak boleh didustakan. Dan dia meyakini bahwasanya Isa adalah kalimat Allah, yaitu kun, yang Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat kun ini menciptakan ruh Isa bin Maryam. Kemudian ruh yang Allah ciptakan dengan kalimat kun ini dibawa oleh Jibril alaihi salam dan ditiupkan ke dalam rahim Maryam. Kemudian dia meyakini bahwasanya surga adalah hak dan neraka adalah hak, benar adanya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surga sesuai dengan kadar amalannya. Di dalam riwayat lain, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surga dan dia akan diberi pilihan dari pintu mana saja ia masuk dari 8 pintu yang ada di surga. Poin pertama yang kita ingin petik dari hadis ini, bahwasanya surga memiliki 8 pintu. Adapun neraka memiliki berapa pintu? Neraka ada berapa pintu? Ada di dalam Al-Quran. Allah berfirman, laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'un maqsum. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim. Di surat Al-Hijr. Bahwasanya neraka memiliki 7 pintu. Tapi pada hari ini insyaallah ta'ala kita akan fokuskan pada pembahasan tentang surga. Surga memiliki 8 pintu. Dan Nabi SAW menyebutkan beberapa nama dari pintu-pintu surga ini. Di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, "Man anfaqa zawjaini fi sabilillahi qila lahu ya Abdallahi hadza khair." Barang siapa yang menginfakkan, menyedekahkan hartanya 2 pasang atau 2 bagian dari hartanya, maka akan dikatakan kepadanya, wahai hamba Allah, ini adalah sebuah kebaikan. Kemudian kata Nabi SAW, faman kana min ahli salati nudiya min babis salah. Barang siapa yang dia semasa hidup di dunia adalah sebagai seorang ahli salat yang selalu menjaga salatnya, baik salat yang wajib maupun salat yang sunnah, maka dia akan dipanggil dari pintu di surga yang bernama babus salah, pintu salat. Kemudian Nabi SAW melanjutkan hadisnya, wa man kana min ahli sadaqati nudiya min babis sadaqah.
Barang siapa yang semasa hidupnya seorang yang selalu menjaga sedekahnya, yang wajib maupun yang sunnah, zakat ataupun sedekah, infak yang lainnya termasuk infak kepada istri dan anaknya, dan juga infak-infak yang sifatnya sunnah saja seperti wakaf untuk pendidikan, wakaf untuk jihad fisabilillah, maka orang-orang seperti ini akan dipanggil oleh malaikat-malaikat penjaga pintu sedekah, sebagaimana dalam riwayat lain di Sahih Muslim. Wa man kana min ahlil jihad, barang siapa yang semasa di dunia adalah seorang yang berjihad, memperjuangkan kalimatullah la ilaha illallah, bukan karena kelompok, bukan karena ikut-ikutan partai, bukan karena ikut-ikutan jam'iyah ataupun selainnya, front-front dan pergerakan, bukan. Tapi semata-mata ia berjihad bersama pemimpin kaum muslimin untuk menegakkan kalimatullah la ilaha illallah, nudiya min babil jihad. Dia akan dipanggil untuk masuk surga melalui pintu al-jihad. Di dalam riwayat lain, dalam Sahih Bukhari dan selainnya, bahwasanya orang-orang yang semasa hidupnya di dunia menjaga puasanya, yang sunnah, yang wajib maupun yang sunnah, nudiya min babir rayyan. Kata Nabi SAW, inna fil jannati baban yuqalu lahu rayyan. Di dalam surga ada sebuah pintu yang bernama pintu ar-rayyan. La yadkhuluhu illa shaimun. Tidak ada yang memasuki surga melalui pintu ini kecuali orang-orang yang berpuasa. Apabila orang-orang yang berpuasa yang Allah Subhanahu wa taala telah putuskan mereka masuk surga, telah masuk semuanya, pintu tersebut ditutup. Sudah berapa pintu? Pintu yang kelima, kata Ibnu Hajar, karena semua rukun-rukun Islam yang sifatnya amaliyah sudah disebutkan, salat, puasa, zakat, maka yang tersisa hajj. Ada sebuah pintu yang disebut dengan pintu al-hajj, yang masuk ke dalamnya hanyalah orang-orang yang menjaga hajinya ketika melakukan haji, la rafatha wala fusuqa wala jidal. Mereka ketika berhaji benar-benar menjaga syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, sunnah-sunnahnya, dan mereka menjauhi pembatal-pembatal haji yang mereka lakukan. Kemudian yang keenam, ada satu pintu yang namanya Babul Aiman. Babul Aiman ini termaktub dalam hadis yang masyhur dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang 70,000 yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adab. Pintu Al-Aiman ini hanyalah dimasuki oleh orang-orang yang mereka tidak memiliki hisab dan tidak memiliki azab. Ja'alanallahu wa iyyakum minhum. Semoga Allah menjadikan kita bagian dari mereka. Mereka ini masuk ke dalam surga melalui pintu Al-Aiman. Siapa itu orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab? Mereka memiliki 4 ciri. Humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang tidak meminta untuk diruqyah, tidak meminta untuk diobati dengan besi panas atau kai, dan juga mereka tidak melakukan tatayyur, menganggap sial dengan burung atau dengan hari atau dengan tanggal tertentu, tidak menikahkan anaknya di bulan ini dan bulan tersebut. Mereka tidak melakukan demikian. Yang keempat, mereka hanya bertawakal, menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pintu yang ketujuh, bab al-kazimin al-ghaidh wal-'afina 'anil nas, sebagaimana yang disebutkan juga oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Bab
bab pintu yang mana pintu ini namanya panjang, babul kazimin al-ghaidh wal 'afina 'anil nas, yaitu pintu yang hanya akan dimasuki oleh orang-orang yang selalu menahan amarah mereka, mereka melupakan kesalahan orang lain, dan mereka memaafkan orang-orang yang pernah bersalah dengan mereka. Ini yang ketujuh. Yang terakhir, ada satu pintu yang para ulama berselisih namanya, tapi mengarah kepada satu hal, yaitu babul zikir wal istighfar wa babul ilm. Bab pintu ilmu, pintu zikir, dan pintu istighfar, yang semuanya kembalinya kepada babul zikir, pintu zikir. Dan zikir yang dimaksud, zikir ini di dalam Al-Quran bisa berarti berzikir dengan lisan, atau zikir yang dimaksud adalah ilmu. Sebagaimana firman Allah pada dua tempat, di dalam surat An-Nahl dan surat Al-Anbiya, fas'alu ahla dzikir in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahli zikir, yaitu ahli ilm. Ahli al-ilm jika kalian tidak mengetahui. Ini pintu zikir, pintu ilmu, dan inilah kedelapan pintu yang disebutkan oleh Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari dalam syarah hadis ini. Ketika kita mendengarkan hadis ini, bahwasanya surga yang betapa indah di dalamnya tidak mungkin dimasuki seseorang kecuali melalui pintu ini, mungkin seorang berpikir, mudah-mudahan kita bisa masuk dari pintu ini. Mudah-mudahan kita bisa masuk dari pintu ini. Ya, satu pintu cukuplah. Yang penting bisa masuk. Dzalika mablaghuhum minal ilm. Mungkin kita hanya sampai sebatas itu saja. Tetapi Abu Bakar radhiyallahu anhu, ketika mendengarkan hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya surga itu ada 8 pintu, kata Abu Bakar, ya Rasulullah, hal yud'a ahadun min jami'iha kulliha? Ya Rasulullah, apakah mungkin seorang bisa dipanggil dari ke-8 pintu ini? Dari pintu sholat dia dipanggil, dari pintu sedekah zakat dia dipanggil, dari pintu puasa dia dipanggil, semuanya dia dipanggil. Mungkinkah ya Rasulullah? Ternyata Abu Bakar, orang yang selalu berlomba-lomba di dalam kebaikan ini, tidak cukup baginya hanya untuk cita-cita masuk dari satu pintu. Tapi inilah was-sabiqun as-sabiqun. Kata Allah di dalam surat Al-Waqi'ah, dan hamba-hamba Allah as-sabiqun as-sabiqun, orang-orang yang selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, mungkin enggak seorang dipanggil dari semua pintu tersebut karena dia ahli sedekah, ahli zakat, ahli salat, ahli hajj, dan ahli semuanya? Apa kata Rasulullah? Naam, wa arju an takuna minhum. Ya Abu Bakar, akan ada orang-orang tertentu, hamba-hamba pilihan Allah yang akan dipanggil dari ke-8 pintu ini, dan saya harap engkau adalah bagian dari mereka. Abu Bakar Abdullah bin Uthman radhiyallahu anhu. Perhatikan kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharapkan Abu Bakar, dan ini termasuk doa untuk dipanggil dari ke-8 pintu ini. Ternyata kalau kita perhatikan dari yang pertama tentang salat, Abu Bakar seorang yang sangat menjaga salatnya dan sangat khusyuk di dalam salatnya. Bahkan para ahli sejarah mengatakan Abu Bakar ini al-asif. Di bawah matanya ada hitam dikarenakan terlalu sering menangis. Ketika sakit yang di akhir kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menimpa beliau,
beliau tidak sanggup untuk memimpin salat kaum muslimin ketika itu. Lalu dia menyuruh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tapi apa kata Aisyah? Jangan ya Rasulullah. Ayahku tidak mungkin kuat. Orang yang sangat khusyuk di dalam salatnya. Orang yang sangat menjaga salatnya. Dalam bab sedekah, Abu Bakar adalah seorang teladan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi motivasi kepada kaum muslimin untuk bersedekah karena sebentar lagi akan ada jihad. Umar radhiyallahu an yang selalu kalah dari Abu Bakar ketika bersedekah, dia pun berinisiatif untuk mengambil sebanyak mungkin hartanya, bahkan setengah dari hartanya. Dia datang dengan membawa berkarung-karung hartanya, diletakkan ke hadapan Rasulullah, dan dia menantikan mana Abu Bakar. Wallahi lan yasbiqanil yawma Abu Bakar. Lan yasbiqanil yawma Abu Bakar. Hari ini Abu Bakar tidak akan pernah mengalahkanku lagi dalam bersedekah. Akhirnya dia duduk bersama Rasulullah. Datang sahabat yang lain. Tiba-tiba dari kejauhan ada orang yang lebih banyak lagi membawa hartanya. Ternyata setelah dekat dialah Abu Bakar, meletakkannya di hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah, ini semua hartaku ya Rasulullah. Lalu Rasulullah bertanya, "Madza tarakta li ahlik?" Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu, untuk istrimu, untuk anakmu? Apa kata Abu Bakar? Taraktumullah wa rasulah. Aku tinggalkan mereka keimanan dan keyakinan kepada Allah dan Rasulnya. Subhanallah.